ketika menghadiri saudara muslim yang sedang mengalami sakaratul maut. Untuk berikutnya adalah sunnah-sunnah ketika baru saja meninggal dunia. Jadi ketika kita mendampingi saudara kita yang sedang sakaratul maut dan baru saja meninggal dunia, apa saja yang disunnahkan untuk kita untuk dilakukan ketika itu. Yang pertama, kata beliau, hafizahullah, ayyughmidu ainaihi. Adalah kita memejamkan kedua mata mayit tersebut. Nah, ini kita pahami bahwa meninggalnya seorang muslim dengan kondisi mata terbelalak, ini kondisi yang normal. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan dari Salamah radhiyallahu anha berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki ruang jenazah dari Abu Salamah, yang mana kita kenal Abu Salamah ini adalah sahabat yang Nabi cintai, keluarga yang hijrah pertama kali ke Madinah dengan penuh tantangan dan cobaan. Beliau radhiyallahu anhu meninggalnya itu matanya terbelalak, mendelik ya matanya. Faghmadahu, lalu Nabi pejamkan mata itu. Ini pertanda para jamaah sekalian bahwa mata terbelalak itu bukan tanda sesuatu yang tidak baik ya. Matanya mendelik. Justru kalau di dalam hadis normalnya seseorang itu matanya terbelalak. Kenapa? Kata Nabi SAW selanjutnya ketika melihat Abu Salamah seperti itu, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu ketika dicabut, maka matanya mengikutinya. Nah, kalau matanya itu ke atas, ya, berarti arahnya ruh keluar itu sudah benar. Karena seorang mukmin itu ruhnya dicabut dari mulutnya. Jadi naiknya ke atas, dari matanya itu mengikuti, tabi'ahul basar kata Nabi, matanya itu mengikuti sampai ruh itu terlepas dari badannya, otomatis ke atas pandangannya, kemudian ruh itu sudah lepas, berarti sudah nggak ada syaraf lagi, jadi nggak bisa kembali. Jadi posisinya tetap mendelik gitu ya, terbelalak. Beda kalau orang kafir, itu nyambut ruhnya itu dari kaki. Dari yang bukan jalurnya keluarnya ruh. Dipaksa gitu. Layaknya mencabut duri ikan dari ekornya, langsung ditarik seperti itu. Itu bukan jalurnya. Ya. Maka itu mata terbelalak itu kita tidak boleh komentar apapun para jamaah. Ketika ada saudara muslim kita meninggal matanya mendelik, ya, terbelalak itu nggak boleh komentar apapun. Sebab ketika itu keluarganya Abu Salamah ini sempat gaduh juga ketika melihat Abu Salamah kok matanya terbelalak. Dalam hadis disebutkan fadajan nasun min ahlihi. Keluarganya Abu Salamah sempat gaduh. Akhirnya Nabi peringatkan mereka dengan bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mengatakan apapun dalam hati kalian kecuali kebaikan. Ketika melihat saudaranya mati terbelalak itu, jangan kita berkata-kata apapun dalam hati maupun lisan kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat akan mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Ya, jadi nggak boleh kita berkata apapun ketika matanya kita ketahui matanya terbelalak, itu biarkan saja. Tidak boleh berkata kecuali kebaikan. Kita hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan pejamkan matanya.
dipejamkan matanya. Karena dia sudah nggak punya syaraf, ya, syarafnya sudah nggak aktif, maka dia nggak bisa merem. Maka itu kita bantu untuk memejamkan. Ini sunnahnya. Kemudian sunnah yang kedua, ketika kita sudah pejamkan matanya, yad'u lahu. Langsung kita doakan saat itu. Jadi ketika baru meninggal, kita istirja, ya, terus kita pejamkan matanya, kalau memang terbelalak. Kalau matanya tidak terbelalak, ya nggak usah tentunya. Ini normalnya terbelalak. Normalnya Muslim meninggal itu matanya terbelalak. Dan setelah kita tutup pejamkan matanya, langsung kita doakan saat itu. Ini sunnahnya. Dan ini jarang kita lihat orang-orang mengamalkan sunnah ini. Ya. Jadi sibuk nangis dulu. Sibuk kaget, stres dulu. Padahal ini sunnahnya saat itu doa gitu. Ketika baru saja meninggal, matanya kita pejamkan, langsung kita doakan. Doanya seperti yang Nabi doakan kepada Abu Salamah, tinggal diganti namanya. Jadi Nabi SAW ketika memejamkan matanya Abu Salamah, langsung beliau berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, wa afsih lahu fi qabrihi, wa nawwir lahu fihi. Ini doanya. Ini doa ini hampir saya tidak pernah jumpai karena mereka tuh sibuk nangisnya, sibuk berdukanya. Padahal ini sangat dibutuhkan oleh mayit ini, doa kita saat ini. Saat itu, jadi baru saja meninggal langsung kita berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah. Jadi kalau gitu misalkan namanya atau itu ayah kita, berarti tinggal Allahumma gfir li Abi. Ya Allah ampunilah ayahku. Kalau itu ibu, Allahumma gfir li Ummi. Nah, kalau itu kakek, Allahumma gfir li Jaddi. Ya Allah ampunilah kakekku. Kalau itu nenek, Allah maghfir li jiddati. Ya. Ya Allah ampunilah nenekku. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkatlah derajatnya di sorga. Wakhlufu fi akibihi fil ghabirin. Gantilah keluarga yang ditinggalkan itu dengan yang lebih baik. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami dan dia wahai rabbul alamin. Wafsih lahu fi qabrihi. Luaskanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya baginya di kuburnya. Masya Allah para jamaah sekalian, kita sangat ingin didoakan seperti ini. Karena itu waktu-waktu ijabah, Nabi sunnahkan untuk berdoa ketika baru saja meninggal. Tentunya kalau kita sebagai mayit, kita sangat ingin didoakan seperti ini. Bayangkan, doakan ampunan, naikkan derajat di surga, ganti peninggal yang lebih baik dari untuk keluarganya, diluaskan kuburnya, diberi cahaya kuburnya. Siapa yang tidak ingin didoakan seperti ini? Cuman orang-orang sudah sibuk sendiri-sendiri, lupa mayitnya butuh doa. Ketika baru meninggal itu dia membutuhkan doa ini. Maka itu kita doakan dengan tulus, dengan ikhlas untuk mayit ini. Dengan doa yang tadi itu ya, para jemaah. Allahumma gfir untuk siapa gitu. Abi Salama atau kalau siapa itu namanya. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkatlah derajatnya di surga. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Gantilah yang lebih baik untuk keluarganya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami dan dia wahai rabbul alamin. Wafsih lahu fi qabrihi. Luaskanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi. Dan berilah cahaya baginya di kuburnya. Ya, Masya Allah. Kemudian setelah kita doakan, baru sunnah ketiga adalah ayyughattuhu bithaubin yasturu jami'i badani. Ya. Kita disunahkan untuk menutup seluruh badannya dengan kain. Jadi nggak boleh ada yang terlihat dari badannya itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sunnahnya ditutup rapat gitu. Ya, itu sunnahnya. Kalau misalkan
apa namanya, kainnya pendek, kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutup kakinya, kepalanya kelihatan, maka yang ditutup adalah kepalanya dengan kain itu. Lalu kakinya ditutup apapun yang bisa menutupi. Bahkan di masa Nabi itu, karena ada seorang sahabat yang meninggal miskin, nggak punya kain untuk menutupi tubuhnya, maka Nabi dahulukan menutupi kepalanya, sisa kakinya yang masih terbuka itu Nabi ambilkan idkhir. Idkhir itu kayak rerumputan, ditutup rumput. Yang penting nggak terlihat gitu. Itu sunnahnya seperti itu. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfi sujia bi burdin hibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru wafat, beliau ditutup dengan kain hibar. Ya, kain hibarah ini kain buatan Yaman yang motifnya garis-garis, ya, bergaris. Ya, itu kalau ada pakai itu, kalau enggak ada ya bebas, kita biasanya pakai kain cari, ya, kain batik dan semisalnya penting, atau selimut dan semisalnya penting nutupi seluruh tubuhnya. Nutupi seluruh tubuh. Ini baru saja meninggal. Ya, setelah didoakan ditutup dulu seluruh tubuhnya. Kemudian yang keempat, jadi sunnah yang keempat, ayyu ajilu bitajhizihi wa ikhraji. Bersegeralah untuk memprosesi jenazahnya. Artinya nggak boleh ditunda. Ya kalau cuma sesaat, 2 saat boleh. Tapi kalau sampai semalam, seharian itu jangan. Jangan. Karena perintah Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, asri'u bil janazah. Bersegeralah kalian untuk ngurus jenazah. Segera mandikan, kafani, dan seterusnya sampai dikubur. Ya. Fa'in taku solihatan, kalau misalkan dia orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Maka kalian menyegerakannya kepada kebaikan. Karena dia, setelah itu dia akan mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Maka menyegerakannya adalah perintah. Kita segerakan dia untuk menyambut kebaikan yang dijanjikan padanya di alam barzakh. Maka itu kita segerakan supaya dia segera dapat kebaikan itu. Jangan ditunda-tunda ya, nunggu anaknya pulang, nunggu itu sampai semalaman, bahkan sampai 2 malam, ini dolim ya. Jangan. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus disegerakan. Prosesi malam itu ya malam itu. Kalau memungkinkan bisa menguburkan malam itu, ya malam itu dikuburkan. Ya di sini aja nggak biasa. Kalau di Saudi biasa. Menguburkan malam itu biasa. Jadi memang perlu dibiasakan. Jadi nggak sampai tertunda sampai besoknya gitu. Wa in takun ghairu dzalik, tapi kalau orang itu bukan orang saleh yang mati itu, fasyarrun tad'unahu ala anriqabikum. Maka kalian menyegerakan meletakkan keburukan dari pundak-pundak kalian. Ya, kalau itu bukan orang saleh, maka itu sesuatu yang buruk yang harus segera kita kuburkan gitu. Jangan lama-lama menyimpan keburukan gitu. Kalau itu bukan orang saleh, tentunya itu jasad yang buruk gitu. Maka itu kita nggak boleh lama-lama nyimpan. Segera akan langsung dikubur biar selesai urusan kita dengan dia dan dia sudah menghadapi apapun yang dijanjikan untuknya. Itu. Jadi Nabi menganjurkan kita tidak boleh berlama-lama dengan jasad yang buruk gitu. Fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Maka itu adalah keburukan yang harus kalian segera letakkan dari pundak-pundak kalian. Maka itu nggak boleh berlama-lama menyimpan jenazah. Langsung prosesi. Ya, langsung diproses jenazah. Sampai hanya karena nunggu anaknya pulang dari luar Jawa sampai ditunda-tunda, kasihan. Kalau dia orang soleh, kasihan. Percuma juga anaknya datang juga sudah nggak bisa ngomong. Jadi langsung aja prosesi, nanti anaknya ya kalau mau sholat jenazah di
Kuburan boleh nyusul, cuman itu. Kalau misalkan nunggu sampai anaknya lihat kan cuma juga nggak bisa ngomong. Maka itu buat apa ya? Padahal perintah Nabi suruh segerakan, ya disegerakan berarti. Ya, kalau toleransi 1 jam, 2 jam nunggu kesiapan ya boleh lah. Tapi tidak sampai sehari, tidak sampai semalam gitu. Ya, nah, perintahnya disegerakan. Kemudian yang kelima, para jamaah sekalian, setelah prosesi itu disegerakan, ayyubadira ba'dahum liqada'i dainihi min malihi walau ata alaihi kullahu. Bersegeralah para keluarganya ini menyelesaikan hutang mayit. Meskipun seluruh hartanya itu habis untuk bayar hutang, maka itu harus didahulukan. Jadi ahli waris, ahli wasiat kalah dengan hutang mayit. Jadi kalau dia mayit ini meninggalkan hutang dan punya harta, maka harus didahulukan hutangnya, baru sisanya bagi wasiat, baru sisanya waris. Jadi waris itu paling terakhir. Jadi hutang harus disegerakan. Kenapa? Ya, kalau kita tidak segerakan, kasihan mayitnya. Ya, kasihan mayitnya. Yang Nabi itu tidak menyolati jenazah yang masih punya hutang belum terbayar. Ini buruknya mati meninggalkan hutang ini seperti ini para jamaah. Jadi saya bacakan ya hadisnya. Mohon jadi perhatian kita semua yang punya hutang-hutang ini segera selesaikan gitu. Paling tidak ada jaminan yang kira-kira kita mati sudah langsung lunas dengan jaminan itu misalnya. Jadi mohon diperhatikan ini dalilnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala mata rajulun, pada saat itu ada seorang meninggal, faghashalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tuda'ul janaiz. Kami mandikan dia, kami kafani dia, kami kasih wangi-wangian, lalu kami letakkan di tempat biasanya jenazah diletakkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera disolati. Thumma adanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati alaihi. Lalu Nabi ajak semua, ayo kita menyolati. Nabi umumkan untuk segera menyolati jenazah. Faja'a ma'ana khuton, tapi tiba-tiba Nabi setelah selangkah dua langkah mau menyolati jenazah ini, mengimami jenazah ini, sholat jenazah. Lalu beliau berhenti dan berkata, la'alla ala sahibikum dainan. Barangkali sahabat kalian ini punya hutang ya. Jadi mungkin Nabi dikhabari oleh malaikat Jibril bahwa yang mati ini ternyata masih punya hutang belum lunas. Gitu. Makanya Nabi langsung berhenti ketika mau menuju tempat imam. La'alla ala sahibikum dainan. Barangkali sahabat kalian ini punya hutang. Qalu na'am dinaron. Ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Dia punya hutang 2 dinar. Akhirnya apa? Fatakhallafa. Nabi mundur para jamaah. Nggak jadi nyolati. Mundur dari menyolati jenazah yang punya hutang belum lunas. Akhirnya melihat Nabi mundur itu, para sahabat sudah nggak nyaman. Wah ini gimana ini? Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah itu langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, huma alayya. 2 dinar itu tanggunganku. Begitu. Jadi ada yang nanggung 2 dinar itu tanggunganku, kata Abu Qatadah. Akhirnya Nabi kuatkan tawaran Abu Qatadah ini dengan mengatakan huma alaika wa fi malika wal mayyitu min habari. Baik, kalau begitu 2 dinar itu menjadi kewajibanmu sekarang dari hartamu dan mayit sudah terbebas dari hutang 2 dinar itu. Bagaimana? Kata Abu Qatadah, na'am. Ya, sudah setuju. Berarti akhirnya mayit itu lunas.
Mestinya dianggap tidak punya hutang karena Abu Qatadah yang akan membayarnya. Fasalla alaihi. Akhirnya Nabi menyolati jenazah yang tadi itu, solati. Tapi tiap hari berlalu, Nabi selalu tanya kepada Abu Qatadah. Idza laqiya Abu Qatadah yaqul, ma sana'ati dinaron. Bagaimana Abu Qatadah 2 dinar itu? Bagaimana 2 dinarnya? Sudah dibayar belum gitu. Ketemu belum bayar. Terus hari berganti hari, tiba satu hari, baru Abu Qatadah mengatakan, itu huma ya Rasulullah. Saya sudah bayar itu 2 dinarnya. Tidak tahu itu berapa hari, yang jelas lama gitu. Karena ya banyak ya 2 dinar. Akhirnya terbayar juga di satu hari. Apa kata Nabi komentarnya? Al-an hina baradat alaihi jilduhu. Sekarang ini baru dingin tuh kulitnya mayit itu. Jadi selama hutang belum terbayar itu, para jamaah sekalian, kuburnya panas. Kuburnya panas itu. Alhamdulillah. Ya, maka itu mohon diperhatikan bahwa hutang yang sampai tahunan itu gimana itu. Hutang KPR atau hutang kredit mobil atau apapun lah yang bentuknya hutang sampai 5 tahun, 10 tahun, terus dia mati, terus ngelunasinya baru 10 tahun gitu. Nah, terus gimana kalau kuburnya itu panasnya itu segitu lamanya itu gimana? Terbakar kita di kuburan karena punya hutang belum bayar. Ya, maka itu eh, mohon diperhatikan, jangan bergampangan untuk hutang-hutang ini. Gunakan ketika mendesak dan pastikan kita mampu untuk menyegerakan pelunasan. Dan ada jaminan yang siap dijaminkan kira-kira kalau meninggal dulu, apa namanya, utang bisa langsung lunas itu. Jadi kalau bisa sebelum kita masuk ke liang lahat itu sudah lunas itu. Harapannya seperti itu, jamaah. Gimana kiranya kita sebelum masuk lahat itu hutang sudah lunas itu. Supaya kita aman dari siksa kubur karena mati meninggalkan hutang. Nah itu para jamaah sekalian. 5 dari sunnah setelah meninggal, baru saja meninggal itu. Boleh kita untuk mendekapnya, boleh mencium keningnya, boleh, memang itu Nabi lakukan ketika ada seorang sahabat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal. Nabi fakasyafa an wajhihi, Nabi singkap tutup wajahnya, thumma akabba alaihi, lalu Nabi dekap dia, dipeluk karena Nabi cinta dengan sahabat ini. Faqabbalahu, Nabi cium keningnya, wabaka, dan Nabi tangisi dengan tangisan rahmat. Hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnatai, sampai saya melihat air mata Nabi itu mengalir di dua pipinya. Jadi tangisan yang tidak bersuara gitu. Tangisan tidak bersuara. Ketika itu boleh dilakukan seperti itu. Namun ini jangan sampai ada tangisan setelah 3 hari. Gak ada tangisan setelah 3 hari. Jadi kita boleh meneteskan air mata itu di saat baru meninggal itu saja. Tapi tanpa suara. Ya, tanpa suara. Dan kita dikasih waktu 3 hari oleh Nabi. Kenapa? Dalam hadis dari Abdullah ibn Ja'far, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far salasan ayatiyahum. Thumma atahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda untuk tidak menjenguk, tidak berkunjung ke keluarganya Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal syahid 3 hari. Lalu di hari ketiga beliau datang untuk ke keluarganya. Dan Nabi mengatakan, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Jangan lagi kalian menangis untuk saudaraku ini setelah hari ini.
Jadi batasan kita neteskan air mata itu hanya 3 hari. Di hari pertama boleh kita sambil mendekapnya, mencium keningnya, mendoakan, setelah mendoakan terus kita dekap, kita cium keningnya. Kita netes air mata boleh. Hari kedua boleh. Hari ketiga itu terakhir. Setelah itu nggak ada lagi tangisan. Selesai sudah urusan kita. Dia sudah menghadapi apa yang dijanjikan untuknya. Tinggal kita yang bertanggung jawab tentang kehidupan kita selanjutnya. Nggak ada lagi tangisan. Semua sudah berlalu dan sudah kita mulai hidup yang baru. Itu para jamaah sekalian yang perlu diperhatikan, sunnah-sunnah ketika baru saja meninggal dunia dari kerabat kita atau sahabat kita dan selainnya. Ya, baik. Mungkin itu dari pemaparan bab sunnah-sunnah ketika baru saja meninggal dunia. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang ini sebelum pindah bab. Silahkan saya serahkan ke operator. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Demikian jamaah sekalian penjelasan tentang sunnah-sunnah yang mestinya kita lakukan ketika kita menghadapi mayat yang baru saja meninggal. Satu ilmu yang sangat penting karena kita tidak tahu kapan kita menemui orang terdekat kita meninggal saat itu, dan tentu saja bekal ilmu ini sangat penting untuk kita catat, kita ingat, dan kita amalkan. Sehingga ketika orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, mendapatkan pelayanan dari kita dengan pelayanan yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya, terutama untuk akhiratnya. Baik, para jemaah sekalian, selanjutnya kami persilahkan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu ditanyakan yang berkaitan dengan masalah pelayanan jenazah ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ya, Pak. ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama, kalau tadi urutannya dipejamkan matanya ya Ustaz. Ya. Itu doanya ya Ustaz. Doanya itu apakah harus pakai bahasa tertentu gitu, bahasa Arab itu? Apa enggak boleh pakai bahasa kita sendiri? Yang kedua, ini ada apa ya, tetangga saya itu ya kebanyakan itu orang menyolati itu kan biasanya belum tahu keadaannya gitu, itu artinya dia berhutang atau enggak. Jadi kan datang nyolati gitu ya, jadi belum tahu posisinya si mayat itu. Nah, setelah menyolati banyak satu kampung gitu ya, baru tahu setelah ada acara pelepasan jenazah itu. Nah, itu saja kan si penyampai berita itu kan dia hanya menyampaikan kalau ada urusan
urusan tentang apa utang piutang, silakan menghubungi keluarga gitu kan Ustaz ya. Iya, iya. Artinya 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 di situ kan belum ada kejelasan apa yang melunasi itu. Sebab itu banyak terjadi itu, termasuk ya tetangga saya juga ya Ustaz. Itu sampai bahkan setelah tahu itu hutangnya kan banyak, sementara dia juga orangnya juga orang berada gitu. Tapi terus katanya saat waktu acara itu berhubungan dengan keluarga, kenyataannya itu bahkan tidak seperti itu, malah suaminya itu bilang bahwa yang utang itu bukan saya gitu suaminya, yang utang itu istrinya. Nah ini gimana Ustaz? Apakah yang dosa itu keluarganya, warisnya atau si mayatnya gitu? Yang ketiga ya Ustaz ya. Itu ada orang mau meninggal terus apa itu? Dia hidup lagi gitu. Hidupnya itu bukan hanya bernapas saja, tapi dia bahkan kayak ini kena orang apa ya? Dia suka main kuda lumping gitu loh Ustaz. Kesurupan. Iya, kayak kesurupan gitu. Kesurupan, dia terus meninggal lagi gitu. Terus bangun lagi kesurupan. Nah, apakah itu hubungannya sama dengan orang itu di dunianya Ustaz? Dia sering-sering main mungkin kuda kepang itu kuda lumping apa itu main mempermainkan setan atau gimana, tapi kenyataannya itu tetangga saya juga itu mainnya kayak gitu. Saat meninggal seperti itu Ustaz. Meninggal terus udah meninggal terus hidup lagi kayak kesurupan. Bahkan minta apa? Minta genteng itu kayak orang kesurupan juga dikunyah juga itu. Nah, terus itu dukunnya gitu datang ya terus meninggal gitu. Nah itu kayak apa gitu sebetulnya. Itu aja Ustaz yang saya tanyakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama tadi sunnah berdoa setelah memejamkan matanya. Ya, kalau bicara apakah tidak boleh dengan bahasa Indonesia, jawabannya boleh. Cuman paling afdolnya doa itu kan dengan redaksi Al-Quran, yang kedua dengan redaksi hadis, yang ketiga dengan redaksi para sahabat, orang-orang saleh, baru redaksi kita. Jadi kalau paling afdolnya doa itu redaksi Al-Quran, bahasa Arab. Yang kedua redaksi hadis. Nah, tadi kalau kita mampu menghafal redaksi dari hadis, tentunya itu lebih afdol dan besar harapan kita untuk doa itu diterima itu. Karena kita pertama menghadirkan hadis, kita meniru Nabi SAW yang mendoakan Abu Salamah, cuman kita ganti namanya, cuman isi doanya sama. Itu harapannya doa itu jadi berkah dan Allah Ta'ala kabulkan. Itu dengan bahasa Indonesia ya boleh juga. Allahumma gfir, Allah ampunilah ya Allah ayahku, angkalah derajatnya di surga, gantilah yang lebih baik untuk keluarganya, ampunilah kami dan dia wahai Rabbul Alamin, luaskanlah kuburnya, berilah cahaya di kuburnya. Itu bahasa Indonesia seperti itu. Ya boleh, kalau tidak mampu dengan bahasa Arab ya bahasa Indonesia gitu. Cuman kualitasnya kan beda kalau kita dengan bahasa Arab, apalagi sesuai dengan hadis gitu. Itu lebih afdol. Kemudian yang kedua tadi tentang mayat punya hutang itu, begini sebenarnya Nabi itu mundur ngimami
itu bukan berarti terus mayit ini jangan disolati gitu. Hmm. Jadi maksudnya itu Nabi, ya sudah kalianlah sholat untuk sahabat kalian gitu. Maksudnya karena di redaksi yang lain ada sahabat yang Nabi mundur, Nabi mengatakan sallu ala sahibikum. Sholatlah kalian untuk sahabat kalian ini gitu. Hmm. Jadi artinya memang kalau bisa orang yang paling soleh itu mundur gitu. Kalau tahu mayit ini punya hutang. Orang yang paling alim sebagai imamnya itu mundur, itu sebagai teguran bagi yang lain. Soalnya dia masih punya hutang gitu. Seperti itu. Eh, Masalah kita nyolati ya nggak ada masalah Pak. Kalau kita makmum nyolati ya nggak masalah. Kalau cuman kan orang jadi begini, kalau kiai itu kiai yang disegani, dimuliakan, mundur, itu kan semua orang dredeg akhirnya. Wah, kalau punya utang nggak disolati sama Pak Kiai ini gitu. Dan gimana rasanya itu nggak disolati sama Pak Kiai yang dimuliakan di kampung itu gitu. Maksudnya seperti itu. Cuman hutang tadi itu yang akadnya sama siapa. Kalau misalkan yang hutang istrinya, tapi kan tanggungan suaminya, ya suaminya yang tanggung. Kalau suaminya mati. Jadi siapa yang berakad dengan hutang itu dan siapa yang menjamin untuk pembayarannya, ya itu yang nanggung. Jadi utangnya istri tapi yang nanggung suaminya, ya berarti suaminya yang punya utang. Ya intinya sebisa mungkin apa utang itu disegerakan. Kalau nggak perlu ya nggak utang gitu. Sebisa mungkin kita mati nggak utang itu, masya Allah itu. Itu makruh ya, utang itu kalau nggak ada hajat. Kemudian kalau yang ketiga tadi yang mati hidup lagi terus kayak gitu itu saya mengira itu nggak mati Pak. Mungkin mati suri itu. Jadi mati suri ini ya bukan bukan meninggal hakiki, semacam pingsan itu. Memang kelihatannya memang nggak bernafas, tapi itu mati suri kayaknya. Jadi kalau sudah rohnya dicabut itu teorinya sudah nggak mungkin kembali Pak. Karena roh kalau memang sudah lepas dari tubuhnya dan itu sudah dicabut oleh malaikat, sudah habis waktunya, dia akan menghadap Allah Ta'ala itu. Langsung dibawa ke langit ketujuh. Kalau dia roh yang baik, dia akan tembus setiap langitnya. Itu dalam hadis Bara' bin Azib seperti itu. Minta izin ke langit pertama, boleh lewat. Langit kedua, boleh lewat, dipuji. Mahadir ruh tayyib. Siapa ini ruh yang baik ini? Langsung menghadap kepada Allah. Lalu Allah perintahkan kembali ke barzah, dikasih janji-janjinya sebagai pakaian dari surga, hamparan dari surga, dan seterusnya. Tapi kalau ruhnya orang jahat, ruhnya orang berdosa itu nggak sampai ke langit kedua, langit pertama udah ditolak. Langsung dia dihempaskan di tempatnya, barzah. Nggak mungkin kembali ke jasad tuh, nggak mungkin. Jadi kalau emang ada seperti itu mati suri paling. Kayak mati suri. Saya nggak yakin kalau itu benar-benar mati, itu kayak mati suri. Ya Allah. Kalau teorinya mati lepas, berarti rohnya sudah menghadap Allah Ta'ala. Sudah kembalinya ke barzakh, nggak kembali ke jasadnya. Ya, Wallahu a'lam. Ya, Ustadz ini Ustadz. Maksudnya tadi orang sudah meninggal ya. Sementara tadi waktu pelaksanaan jenazah itu kalau hutangnya nanti urusan dengan keluarga kalau yang punya ya. Tapi Ya, sampai meninggal lama gitu, bahkan suaminya itu nggak peduli gitu. Wong itu dia bilang utang-utangnya istri, saya bukan utang. Nah ini maksudnya yang dosa nggak disarutangi si mayit itu, yang dosa itu ahli warisnya atau si mayatnya gitu, Ustaz. ya nggak dosa Pak sebenarnya. Cuman kan kasihan tuh. Maka itu
kalau misalkan tadi istrinya yang meninggal dunia, harusnya peninggalan istri itu apa dari harta warisnya itu dibayarkan hutang dulu. Itu hartanya istrinya, jadi bukan itu yang utang istri saya. Iya, maksudnya ngerti Pak, yang utang itu istri Bapak. Cuma masalahnya istrinya kan mungkin meninggalkan harta ketika meninggal itu dibayarkan utang dulu gitu. Apa kayak misalkan motor atau apa, punya aset apa, istrinya sendiri punya harta emas atau apa dan semisalnya itu disuruh bayarkan utang dulu, gitu. Bayarkan utang dulu. Kemudian yang kalau tidak cukup, nah itu ahli warisnya ini yang seharusnya bertanggung jawab karena itu haknya orang lain gitu. Haknya orang lain. Jadi kan kasihan, sedangkan orangnya sudah mati, tidak mungkin dia cari nafkah lagi untuk bayar utang. Ya yang hidup dibantulah gitu. Kasihan ini kerabat kita ini nanggung utang di akhiratnya berat loh. Semua bernilai pahala kok. Cuma masalahnya dosanya ya yang utang gitu, yang utang sendiri yang dia harus nanggung itu. Nanti di akhirat kan ada pembayaran, ada tagihan di akhirat kan berat kalau nagih di akhirat kan. Jadi bentuknya bukan uang lagi, tapi pahala kita yang dikasihkan kan. Alhamdulillah. Di akhirat ada pelunasan juga. Kalau di sini nggak lunas kan di akhir nuntutnya. Jadi kalau kita misalkan ada orang utang ke kita terus mangkir gitu ya, lari nggak bayar, ya nggak masalah. Nggak apa-apa, bawa aja. Nanti ketemu di akhirat masih. Diminta di akhirat ya Ustaz. Iya, gampang aja. Saya nggak kehilangan duit itu. Pahalanya Saya, diberikan ke yang yang minjami ya Ustaz. iya, artinya misalkan kita ngutangi si A. Si A ini mangkir, kabur, atau nggak mau bayar. Ya terserah, yang penting saya nagih di dunia. Kalau dia kabur, nggak masalah. Kita akan ketemu kok di akhirat tuh, pasti. Iya ya Ustaz. Kita akan ketemu di akhirat. Dan itu ada prosesnya, jelas itu. Nanti saya tagih di akhirat, tenang aja. Balik itu uang itu, tapi baliknya pahala. Iya Ustaz. Kan rugi. Yang rugi siapa? Yang utang kan rugi. Rugi. Dia merasa beruntung karena nggak bayar utang. Loh, nggak ada untungnya di akhirat. Kuburnya panas, di akhirat ditagih tetap. Jadi nggak enak orang berhutang itu. Justru kalau yang bilang untungnya diuntungkan yang menghutangi justru pahalanya banyak yang menghutangi. Kalau dia kasih tangguh, dia dianggap sedekah senilai itu. Gitu. Ditangguh pembayarannya, dimaafkan, saya tangguhkan 2 bulan lagi. Berarti dia dianggap sedekah sejumlah itu setiap harinya. Gitu. Jadi yang diuntungkan sebenarnya yang ngutangi Pak. Kalau hutang piutang itu. Yang paling enak yang ngutangi. Gitu. Dunia akhirat itu Pak. Enaknya dunia akhirat tuh, ngutangi itu. Iya Ustaz. Maka itu kenapa cita-citanya para ulama itu sebagiannya itu ngutangi tapi dibebaskan. Gitu. Bisa ngutangi, tapi nanti satu saat dibebas. Itu cita-citanya Umar bin Khattab itu. Punya harta banyak, ngutangi, tapi nanti ketika tidak mampu bayar dibebaskan. Itu cita-citanya seperti itu. Wah itu luar biasa Pak. Keuntungannya double-double. Malah kebalikan orang ketika diutangi malah cemberut. Justru harusnya senang diutangi itu. Dan juga nggak pakai jasa ya Ustaz. Jasa Nggak apanya? pakai ya jasa pinjaman gitu. Itu nggak ada jasanya mungkin. Nggak ada, yaitu ya kalau ngutangi secara syar'i lah, nggak ada riba-ribanya. Itu yang diuntungkan itu pemberi hutangnya itu. Cuman sekarang kan orang punya duit diutangi udah nggak suka ya. Wah ini ada maunya nih diutangi, nggak mau. Harusnya dia seneng itu, karena itu ladang pahala itu, ngutangi itu. Yang ngutang justru celaka nanti, yang ngutang itu. Berat itu urusannya. Ya. Itu Pak. Wallahu a'lam. Ya, makasih Ustaz. Sami-sami. Yang lain dipersilahkan, masih ada waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oke. Ustaz tentang hutang si mayit. Ya. Mayit itu hutang di bank Ya. konvensional. Kemudian di bank itu kan biasanya diasuransikan. Dan ternyata yang pinjam itu meninggal, maka hutang banknya itu menjadi lunas. Ini bagaimana secara apa ya? Secara syar'inya itu apa tetap harus disarutangi apa sudah sah itu lunas hutangnya? Karena akadnya di awal itu kan asuransi. Ya, ya. Yang kedua tentang sholat jenazah. Sebelum di tempat kami itu sebelum sholat dimulai, si imam itu memberitahu dulu kepada jamaah, ini hutangnya di bulan ini siapa yang nanggung. Kemudian salah satu jamaah itu ngacung, saya yang akan nanggung. Kemudian sholat baru dimulai. Itu seperti itu. Yang kedua, itu yang tadi disampaikan Pak Triyo, itu Pak, kita sholat dulu. Masalah hutang itu terabaikan. Baru setelah ada upacara pemberangkatan jenazah, baru si imam itu mengatakan, apabila yang punya hutang piutang dengan jenazah, mohon untuk menghubungi keluarganya. Sholatnya itu sah apa enggak itu? Demikian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Jadi yang pertama tadi utang di bank, tapi kalau meninggal langsung dilunasi oleh asuransi. Ya. Kalau itu urusan kita dengan bank sudah selesai, sudah dilunasi. Cuman asuransinya ngelunasinya kapan gitu kan? Sebenarnya jaminan dia. Kalau melunasinya 2 tahun ya berarti 2 tahun kubur kita panas gitu aja. Jadi kalau otomatis kita meninggal asuransi langsung nutup, berarti insya Allah kita aman gitu. Secara akadnya seperti itu. Cuman masalahnya kan kalau yang seperti ini kan apa, haram di atas haram gitu. Utang di bank itu sudah haram karena ada riba. Diasuransikan juga itu juga haram karena kimar gitu. Karena ada unsur judi gitu. Jadi itu sebenarnya buruk sekali ya transaksi yang seperti ini. Jadi double dosanya. Tapi secara kita tanggungan hutang dengan bank yang ditanggung asuransi itu, kalau kita meninggal langsung dibayar lunas, ya berarti kita sudah lunas dengan bank, nggak punya hutang gitu. Punya hutang. Tinggal kapan asuransi bayarnya itu sesuai dengan lamanya kubur kita panasnya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua tadi itu saya juga tahu itu. Yang pertanyaan kedua tadi pemberitahuan hutang sebelum ke kuburan atau sebelum disolati. Itu sebenarnya begini, yang lebih aman itu biar nggak ada seremonial seperti itu kita hutang itu ditulis gitu, terus disaksikan gitu, sama keluarga kita lah. Misalkan istri tahu kalau kita punya catatan hutang gitu. Jadi kalau pas kita meninggal, istri langsung periksa catatan hutang kepada fulan, langsung kita hubungi, dihubungi oleh keluarga, langsung selesaikan tanpa harus rame-rame seperti itu. Itu lebih bijak gitu, karena apa namanya, seremonial itu kadang memperlambat prosesi jenazah itu. Jadi kelamaan ada persaksian, ada hutang dan jadi sebaiknya kita ini sekarang kalau hutang ditulis di bukunya masing-masing, dipersaksikan gitu. Mungkin saksinya semakin banyak semakin baik supaya nanti banyak yang ingatkan. Kalau kita meninggal, istri kita langsung ngurusi bulan proses hutangnya seperti apa sebelum masuk lahat gitu. Sebelum jenazah kita masuk lahat itu sudah beres gitu. Seperti itu. Intinya sebenarnya kembali ke menyolati
jenazah yang punya hutang itu sebenarnya ya sah-sah saja gitu. Cuman waktu itu Nabi itu mundur jadi imam itu memberi pelajaran kepada kita gitu. Kalau jangan sampai meninggal itu masih meninggalkan hutang gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Itu ketika Abu Qatadah langsung nyikap saya tanggung jawab, Nabi langsung sholat lagi. Jadi sudah dianggap lunas ini. Mayit ini sudah dianggap ada jaminan pelunasan. Jadi kalau bisa hutang itu kita tulis Pak semuanya. Kepada siapa. Terus kita punya jaminan, punya pesan kepada keluarga. Kalau saya meninggal dulu, ini langsung dikasihkan atau ini langsung di jam bayaran sebagai pembayaran biar tidak lama-lama udah selesai kita proses hutang. Wah ngeri Pak, hutang bicara hutangnya. Gila. Begitu, insyaallah. Ya. Masalah salatnya sah saja, salah. Terima kasih. Oke, Mas. Silakan pada jamaah sekalian yang lain, kami persilahkan, masih ada waktu. Sementara Ustaz, mohon izin untuk bertanya. Iya. Soal utang ini bagi orang yang memberi hutang ini punya kuat menagih itu merupakan hal yang wajib atau sunnah Ustaz. Yang kedua, kalau menganggap atau memaafkan atau menganggap sudah lunas membebaskan hutang itu harus diikrarkan atau begitu saja ya sudah diniatkan aja udah lunas gitu. Kemudian yang kedua persoalan membaca Al-Quran ya, bagi orang yang meninggal. Praktek di masyarakat kadang-kadang ada yang ketika ada orang meninggal dunia itu dibacakan Al-Quran surat Yasin selama prosesi sebelum dikuburkan. Kemudian ada yang memutarkan tape ataupun CD Al-Quran dengan pengeras suara. Mungkin tujuannya untuk menandai ini baru ada takziah begitu. Ini kemudian masalah mensolatkan Ustaz. Mensolatkan bagi saudaranya atau siapapun juga masyarakat yang ingin menyolatkan tetapi sudah ketinggalan dikuburkan. Ini apakah boleh mensolatkan di kuburnya Ustaz? Datang ke kuburnya, kemudian di situ dia menyolatkan. Sementara itu Ustaz, terima kasih. Ya. Jadi yang pertama nagih hutang itu dianjurkan, Pak, ditagih itu. Diingatkan lah bahasanya. Dianjurkan. Kalau ingin sopan tuh ya, kenapa? Ya karena bahaya itu. Kalau nggak diingatkan, dia kalau pas meninggal duluan, dia yang mudorot gitu. Jadi kita sebenarnya ta'awun alal birri wa taqwa, nagih hutang itu. Tolong menolong dalam kebaikan. Ya, kalau dia nggak ditagih terus misalkan lupa atau mangkir dan sini, itu kasihan dia nanti. Mudorot bagi dia. Kemudian yang kedua kan dengan menagih itu kita jadi tahu keadaan dia itu seperti apa. Punya uang atau lagi sulit apa. Disitulah kesempatan kita untuk ngasih tangguh, berarti itu sedekah buat kita atau bagaimana gitu. Atau dibebaskan dan seterusnya, itu kan peluang pahala bagi kita. Kalau kita nggak nagih, kita nggak tahu keadaannya seperti apa. Karena matrul guni dulmun, kata Nabi, menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu itu zalim. Kecuali akadnya memang akad cicilan ya,
berarti kita nyicil. Jadi kalau dia punya tapi nggak bayar hutang itu sebenarnya zalim. Jadi kita ingatkan itu supaya dia tidak seperti itu. Dan yang kedua, bebaskan hutang. Sebaiknya karena awalnya ada akad ya, hutang, maka itu pembebasannya juga ada akad juga, kecuali sudah meninggal. Kayak kasus tadi yang di masa Nabi itu, kan tidak mungkin ikrar karena sudah meninggal orangnya. Jadi Nabi yang mengikrarkan. 2 dinar itu tanggunganmu dari hartamu, dan mayit sudah bebas dari utang itu. Terus Abu Qatadah mengangguk, ya na'am. Ya, berarti udah, itu ikrarnya Nabi mewakili mayit. Kalau orangnya masih hidup ya, harusnya sebagaimana akad pertama ya, ada akad pembebasan juga harus disampaikan gitu. Karena itu akad muamalat ya, apa namanya, membuka dan tutupnya itu ada kesepakatan itu, dibicarakan itu. Kalau orang yang meninggal ya sudah, saya bebaskan, itu Allah Ta'ala yang akan. Jadi mungkin ada yang mengikrarkan yang hidup nanti. Berarti ini lunas ya Pak? Ya lunas, sudah selesai. Ada yang melanjutkan ikrarnya dari yang hidup. Kemudian yang ketiga tentang baca Quran setelah meninggal itu sama sekali nggak ada tuntunan. Jadi nggak ada bacaan apapun ketika meninggal dunia itu. Selama prosesi jenazah atau setelah itu nggak ada bacaan apapun. Dari Al-Quran apalagi. Itu perkara yang baru dalam agama. Ya, bid'ah mu'assirah, bid'ah masa kini. Jadi ketika meninggal ya sudah selesai prosesi jenazah, kuburkan, dah selesai sudah, nggak ada apa-apa di rumah. Nggak ada rame-rame, nggak ada baca-baca apapun, nggak ada doa bersama, nggak ada, hidup seperti biasa. Gitu. Lanjutkan kehidupan seperti biasanya. Jadi nggak ada acara apapun yang berubah dari rumah. Itu harusnya seperti itu. Jadi misalkan bapak kita meninggal, saat itu kita mandikan, semua sholatnya selesai, kuburkan, udah selesai, pulang, udah. Nggak ada apa-apa di situ. Rumah itu nggak ada yang berubah. Hidup seperti biasa itu. Nggak ada baca-bacaan, nggak ada Quran, nggak ada rame-rame, nggak ada orang duduk-duduk, nggak ada masak-masak. Nggak ada, itu seperti biasa. Harusnya seperti itu harusnya. Saya tidak membahas tentang wah itu susah diamalkan, itu urusan masing-masing. Ya jelas nggak ada apa-apa rumah itu. Ya, jadi nggak ada yang berubah itu. Nggak ada yang berubah. Jadi jangan kita mengumpulkan itu mengumpulkan kumpul-kumpul itu seolah itu niyaha, meratap gitu. Dan itu dilarang, perkara jahiliyah itu. Makanya para sahabat itu ijtima ala baitil mayyit ba'da dafnihi wa huwa minan niyaha. Jadi para sahabat itu bersepakat berkumpul-kumpul setelah mayit dikuburkan di rumahnya itu termasuk bagian dari ratapan. Meratapnya jahiliyah. Jadi kita udah biasa seperti biasa aja, aktivitas seperti biasa. Nggak ada tangisan kecuali 3 hari. Kita boleh menangisinya tanpa suara. Ya, meneteskan air mata tanpa suara. Kalau bersuara itu ratap sudah. Niyaha. Jadi kita hanya neteskan air mata cuma 3 hari. Kata Nabi pesannya tadi, la tabku ba'da hadzal yaum. Jangan kalian tangisi saudaraku ini setelah hari ini. Itu hari ketiga. Hari ketiga harusnya sudah pulih, hati ini sudah sangat normal, sudah selesai, sudah urusan. Gak ada lagi urusan kita dengan saudara kita ini yang meninggal, karena dia sudah punya urusan sendiri sekarang. Kita tentang urusi kita aja sekarang. Bagaimana hidup ini mati dengan husnul khotimah, beramal soleh sampai wafat, istiqomah. Itu kerjaan kita itu. Itu Pak. Apalagi style-style merotal tuh, wah itu bid'ah masa kini. Gak ada rame-rame lah pokoknya di rumah itu. Nah, untuk tentang bisa dilakukan apa enggak di kampungnya masing-masing itu bukan urusan ya, terserah itu. Masing-masing orang punya ujian gitu.
Yang penting sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir itu tentang menyolati jenazah ketinggalan. Iya, boleh disolatkan di kuburnya boleh. Sebab Nabi SAW pernah seperti itu. Jadi ada seorang wanita yang biasanya punya masjid Nabawi, ternyata malam itu meninggal, Nabi nggak dikabari. Dikuburkan malam itu juga. Jadi pagi harinya kok nggak kelihatan ini bagian sapu-sapu ini. Ternyata semalam meninggal dan langsung dikubur. Nabi akhirnya kan bergegas ke kuburnya wanita itu dan menyolati sholat jenazah di kuburnya. Ya. Seperti itu caranya. Boleh. Boleh di kuburan karena apa? Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Seperti sholat jenazah yang kita kenal, boleh di kuburan kalau ketinggalan. Seperti itu. Jamaah juga boleh kalau memang ada yang ketinggalan 2 orang, 3 orang. Jamaah tidak apa-apa di kuburan. Boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Gitu ya, Pak. Menambahkan Ustaz, untuk kejadian juga di masyarakat. Kalau di sini itu kalau pas meninggal dunia itu ada pertama itu ada pengumuman di masjid-masjid, kemudian bahkan beberapa masjid yang umumkan, kemudian yang kedua pasang tenda atau teratak untuk menyediakan yang takziah supaya tidak kehujanan atau kepanasan. Terima kasih, Ustaz. Ya. Mengumumkan di masjid itu termasuk na'yu yang terlarang. Jadi di masa jahiliyah itu mereka melakukan na'yu dengan mengumumkan di pasar-pasar, di mana-mana. Karena yang meninggal itu orang bangsawan atau apa, dengan bangganya dia umumkan. Na'yu yang seperti itu dengan suara-suara keras itu sekarang ganti dengan corong masjid. Apalagi di masjid. Masjid bukan untuk mengumumkan kematian. Jadi itu double kesalahan. Itu perkara na'yu yang terlarang. Jadi kalau mau mengumumkan supaya teman kita nyolati, jangan diumumkan seperti itu. Sekarang sudah ada media, ada WhatsApp, ada apa, itu cukup dengan telepon, WA, nggak sampai diumumkan di corong seperti itu. Jadi ya kalau kita ngelaporkan ya diumumkan nanti sama orang. Kalau kita, ya saya nggak tahu ya Pak, prakteknya di masyarakat itu seperti apa. Karena kalau tinggal di masyarakat umum, ya kita pasti akan mengikuti kebiasaan mereka. Ya. Tahu-tahu mereka sikap, tenda, nyiapkan kursi. Itu jangan karena itu kondisi terus akhirnya jadi benar tuh nggak bisa. Ya. Karena ada kondisi yang bisa sesuai sunnah itu ada. Misalkan di lingkungan pesantren. Di lingkungan pesantren ada yang meninggal dari pengajar atau di warga, ya sudah cuma 3 hari lewat WA, nanti ngurusi jenazah, sholat, selesai kuburkan, selesai pulang, nggak ada apapun di rumah. Dan saya dapat ini beberapa kali ya. Beda kalau bicaranya di kampung ya, di Tipuran atau di mana, kita kayak nggak bisa ngelawan arus. Tapi tetap diakui itu harus tetap salah. Nggak boleh terus kita jadi benar gara-gara kita nggak mampu. Ya, kalau apa namanya, tetap kita harus akui itu kita melakukan kesalahan. Jadi emang orang kampung seperti itu. Makanya ada rukem itu, rukem kematian itu, maksudnya kalau ada yang mati langsung sigap bikin tenda, bikin kursi, supaya yang takziah itu ada tempat duduk. Padahal makan minum di tempat jenazah itu larangan. Nggak boleh makan di tempat jenazah gitu. Nggak ada kumpul-kumpul setelah itu. Di rumah mayit nggak ada. Sedangkan kalau disediakan kursi, jadi kumpul-kumpul, akhirnya yaitu ratapan seperti itu, meratap itu. Masuk niyah itu. Jadi harusnya nggak disediakan apapun, tenda maupun kursi, biar nggak ada yang ngumpul-ngumpul. Karena prinsipnya takziah itu bukan seperti itu. Prinsipnya takziah itu ketemu dengan ahli mayit, keluarganya mayit, sampaikan takziahnya, ini doa supaya kuat hatinya, disampaikan supaya bersabar dengan ujian ini, digantikan lebih baik, itu takziah namanya.
Setelah itu pulang. Bahkan takziah itu boleh dengan salam, seperti Nabi SAW itu takziah hanya titip salam, bahwa Nabi tersibukkan dengan satu kegiatan, sampaikan doa saya untuk beliau. Itu sudah takziah. Jadi takziah itu prinsipnya itu ketemu keluarga mayit, sampaikan ininya, doakan untuk yang supaya tabah, mendapatkan pahala dari ujian ini, ganti yang lebih baik. Selesai pulang, itu sudah takziah dan dapat pahala seperti yang dijanjikan. Kalau malah ngumpul-ngumpul, duduk-duduk di kursi, minum, makan, itu malah niyahah, itu namanya meratap. Ini sesuatu yang sulit dihindari oleh sebagian yang mengerti sunnah itu, karena hidupnya di kampung. Kalau di kampung ya kayak gitu, terus gimana? Saya harus membenarkan. Ya enggak mungkin. Tetap salah itu judulnya. Karena ada lingkungan yang bisa mengkondisikan itu. Ya, ini di pesantren beberapa kali Anda jumpai, di pesantren Jamilur Rahman misalkan, ada yang meninggal dari ustadznya, terkondisikan sesuai dengan sunnah semuanya. Nggak ada yang kayak begitu. Gitu. Atau di tempat lain bisa mengkondisikan sesuai dengan sunnah ketika prosesi jenazahnya. Jadi nggak ada ya, mengumumkan kematian di masjid itu termasuk na'yu yang terlarang. Kumpul-kumpul menyediakan kursi, makanan, minuman, itu tambah terlarang lagi. Jadi pokoknya kayak nggak ada apa-apa itu, Pak. Peduli orang ngomong apa seperti ngubur binatang, apa deh, nggak peduli, itu kan omongnya orang. Kayak ngubur kucing aja nggak ada apa-apa. Ya nggak apa-apa, terserah omongannya. Bukan urusan saya dengan kamu, urusan saya dengan Allah Ta'ala. Sementing mayit ini benar cara pemakamannya sesuai dengan syar'i dan dia akan dapatkan faedah di akhiratnya. Dan kita nggak berdosa karena sebab itu. Itu begitu Pak sunnahnya. Jadi urusan di kampung urusan masing-masing ya Pak, urusan kita masing-masing ngadepi. Yang jelas sunnahnya seperti itu. Dari syariat seperti itu. Kalau di kampung itu monggo berjuang masing-masing. Kalau memang bagaimana menurut masing-masing di kampungnya lah. Tapi kalau standar syar'inya seperti itu. Standar syariatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Mungkin untuk menambahkan satu lagi, kalau yang tadi batas menyolatkan yang ketinggalan menyolatkan jenazah, dan itu ada batas hanya hari itu atau bisa hari berikutnya dan hari berikutnya Ustaz? Itu nggak ada pembahasan dalam fikih ini, saya tidak jumpai pembahasannya. Sebab kejadian Nabi hanya itu. Nabi ketinggalan malam itu nyolati, paginya baru tahu, beliau susul langsung ke. Ya artinya kalau ketinggalan nggak sengaja maksudnya Pak. Maksudnya namanya ketinggalan ternyata baru tahu kalau meninggal, diumumkan ya dia sholati ke. Jadi bukan sengaja menunda terus nanti nyolati di kuburnya, itu enggak. Maksudnya benar-benar ketinggalan karena baru tahu kalau meninggal atau kendaraannya nggak bisa cepat gitu ya. Kayak misalkan perjalanan butuh berapa jam atau butuh berapa ini, nggak bisa cepat padahal sudah berusaha langsung mendengar beritanya meninggal langsung berangkat tapi kendaraannya nggak bisa cepat, nah, itu boleh seperti itu. Jadi bukan sengaja ditunda tak misalkan berapa hari tak nyolati, nggak kayak gitu ceritanya. Itu konteksnya hadis itu nggak kayak begitu. Tapi yang benar-benar ketinggalan baru tahu atau memang kondisi jalannya nggak bisa cepat dan seterusnya, bukan disengaja menelatkan diri terus sholat di kuburnya, itu bukan gitu. Allahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih. Silakan yang lainnya, masih ada waktu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan.
Ini berkaitan dengan kewajiban untuk memproses jenazah, terutama untuk ketika memandikan jenazah ini. Sebenarnya yang wajib memandikan ini, seandainya mayat ini laki-laki, siapa saja, terutama kalau keluarga ya, ayah atau adik ini yang wajib memandikan siapa? Apa semua keluarga boleh? Apa kalau laki yang ngurus juga lelaki, kalau perempuan juga yang ngurus perempuan gitu, Ustadz. Yang pertama. Yang kedua, apa ada dalilnya melaksanakan sholat jenazah bagi eh, teman atau keluarga yang tempatnya jauh? Karena di tempat saya di Said sana, kalau ada orang tua atau saudara yang meninggal dari apa namanya dari karyawan, biasanya ada yang menitipkan untuk dimintakan sholat jenazah di masjid ini gitu. Ini apa ada dasar hukumnya ini Pak Ustadz? Terima kasih, itu aja dua yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi memandikan jenazah, jadi kalau yang meninggal istrinya, yang boleh pertama itu suaminya sendiri boleh. Suaminya memandikan sendiri, suaminya sendiri. Jadi kamar, misalkan kamar mandi yang luas, suaminya sendiri memandikan jenazah istri boleh. Karena untuk memegang aurat kan, untuk memandikan itu boleh, melihat itu suaminya. Demikian pula suaminya yang memandikan istrinya boleh sendiri tapi sendiri. Adapun kalau sesama laki-laki, ya sesama laki-laki boleh. Kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan laki-laki boleh, tapi terbatas. Tidak boleh kita melihat auratnya, memegangnya itu tidak perlu, kecuali kalau misalkan bagian dubur ya harus mensucikan ketika keluar kotoran, itu kita pakai sarung tangan yang tebal itu untuk membersihkan duburnya itu. Melihat nggak boleh. Melihat nggak boleh. Jadi memegang aurat besar itu diupayakan nggak, cukup disiram saja. Jadi tidak boleh hukumnya laki-laki ya, yang memandikan kakak perempuannya itu. Laki-laki ya laki-laki. Dan itu juga harus tertutup auratnya dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan ya harus perempuan, atau laki-laki yang boleh ya suaminya. Kakaknya nggak boleh. Semua harus perempuan. Kalaupun bapaknya juga nggak boleh. Yang mandikan sesama perempuan. Demikian yang pelatihannya di masa Nabi. Putri Nabi sendiri, Zainab radhiyallahu anha, meninggal, yang ngurusi perempuan. Bukan Nabi yang memandikan malah. Semua perempuan. Nabi hanya ngasih apa sih ini? Ngasih cara itu. Begini, istilahnya begini, istilahnya begini. Jadi yang ngurusi semua perempuan, para sahabiah. Itu. Kemudian yang nyolati jarak jauh itu mungkin maksudnya sholat gaib apa ya? Kalau sholat gaib itu dilakukan ketika mayit ini nggak ada yang nyolati, nggak terurus prosesi jenazahnya itu sampai nggak ada yang nyolati, seperti yang tenggelam di laut, hilang jasadnya, atau apapun lah, yang jasad itu sudah nggak ketemu, jadi nggak diprosesi jenazah, maka di situ kita sholat gaib. Karena saat itu di masa Nabi, sholat gaib ini hanya terjadi sekali, yakni kematian Najasyi, Raja Najasyi. Mati di Habasyah, nggak ada prosesi Islam, sehingga nggak disolati tentunya. Akhirnya Nabi sholat gaib di Madinah untuk Najasyi. Tapi untuk jenazah yang sudah disolati,
nggak ada sholat gaib lagi, karena kita sudah fardu kifayah, sudah dihukumi, sudah diwakili oleh saudara-saudara kita yang di sana, sudah nyolati di kampungnya, selesai sudah urusannya, nggak ada lagi sholat. Jadi kalau tadi yang ditanyakan di kampungnya fulan ini sudah disolati meskipun hanya beberapa orang, maka gugur bagi seluruh kaum muslimin untuk ikut menyolatinya. Jadi nggak ada sholat gaib bagi jenazah yang sudah disolati. Kecuali nggak ada yang nyolati sama sekali, itu baru kita sholat gaib. Itu yang saya tangkap dari pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Sampun. Monggo saya serahkan ke Lamdan lagi. Ya. Mungkin sudah cukup ya, karena juga waktunya sudah malam. Kepada Ustadz Yahya kami ucapkan terima kasih